Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabatku. Udah lama ya, kayaknya udah hampir 2 minggu kayaknya ini belum ada update video. Oke, salam berjumpa kembali di channel saya yang channel sederhana ini. Mungkin kali ini ya saya mau bikin tips tutorial secara mungkin dasar-dasar cara nuyul lah intinya gitu kan. Jadi sekalian saya mau ngasih info juga, nanti web yang Git juga emang yang saat ini lagi saya kerjakan, dan benar-benar lagi lah, apalagi sekarang harga-harga koin lagi melambung gitu kan. Bentar, hidupin menyan dulu. Jadi gini, mungkin yang pertama kawan-kawan, di sini saya mau kasih tutorial untuk masalah cloning aplikasi ya, pakai app bangsat namanya. Eh, Langsung aja kita buka ya. Oh iya, jadi buat kawan-kawan yang baru berkunjung, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, biar dapat update terus nextnya. Dan yang sudah kemarin, yang banyak yang nanya kok belum update gitu kan, ini lihat nih jaringan saya udah 2 minggu di tempat saya ini, benar-benar parah banget jaringan, mau ngerjain web juga benar-benar kesusahan gitu kan. Jadi ini fungsinya apa, jadi begini, langsung aja ya saya jelaskan kawan-kawan ya. Ini namanya app bangsat, namanya aja gitu, tapi fungsinya itu untuk mengcloning aplikasi, di mana aplikasi ini terkadang kan kita di saat mau mencurangin web itu, eh, kita butuh, sering kan yang kita hadapin itu kedeteksi sehingga akun kita kena banner dan segala macamnya gitu. Nah, jadi ini bisa dibilang salah satu senjata ampuh yang bisa kita gunakan untuk ngakalin web-web yang ya ngumpul-ngumpulin receh gitulah gitu. Oke ya, jadi gini. eh untuk mengcloning, kalau kalian misalkan mengcloning suatu aplikasi, apalagi ataupun misalkan browser lah yang cenderung kita gunakan, biasanya kan browser gitu kan. Ambil yang kecil aja, jangan yang berat gitu. Misalkan kalau browser itu, di sini kayak ini ya, via. Nah, itu kalian cari di situnya kan, eh, kalian nama yang udah kalian install itu. Nah, di sini ini yang ini nomor clone ini. Nah, ini itu fungsinya, di sini cloningnya kalian mau bikin berapa banyak gitu. Nah, misalkan mau bikin 2 3 4 5 6, itu mah terserah. Nah, tambah sedangkan yang centang ini nomor cloning ini, jadi di namanya mau diganti atau mau tetap, misalkan namanya tetap namanya via gitu, cuman mau di ini tambah depannya ada angka 1 2 3 gitu. Jadi untuk membedakan warnanya pun bisa kalian nanti di sini secara otomatis itu juga bisa. Tambahkan nomor clone sebagai budgetnya, itu yang akan tampil nanti di atasnya, nanti kita lihat ya. Terus untuk settingan kawan-kawan ya, di sini penting. Di sini ada, kalau icon mau ganti ini tinggal kalian ganti aja, nanti bisa kalian atur di situ. Nah, ini yang tadi untuk tambah nomor nih, kode yang angka 1 2, dia akan secara otomatis di situ nanti ya. Kalau misalkan 6 1 sampai 6 nantinya. Nah, yang opsi ini ya kawan-kawan, di sini supaya kalau misalkan kita menggunakan akun dan mau pengen membuka lagi supaya kedeteksinya, kalau untuk ganti IP kan kita tinggal bermain di mode pesawat ya. Nah, di sini kita hanya mengganti browser gitu kan, tapi biasanya kan dideteksi itu dari perangkat kita, dari device, terus dan ID-ID yang lain lah dari device kita, sehingga kita bisa ketahuan sering kan. Apalagi sekarang itu web itu udah semakin kenceng banget kayaknya semua pengamanannya, kayak bermain di koin payu, di Climb Beach aja kemarin abis ke Bennett semua gitu kan, gara-gara ya itulah. Semakin ketat juga, semakin banyak cara kita untuk ngakalin web, dan mereka juga terus meningkatkan pengamanan gitu kan, dan kita juga nggak mau kalah dong gitu kan. Oke, lanjut. Jadi, nah di sini ada ganti Android ID nih ya kawan-kawan ya. Jadi ganti Android ID ini kalian ambil yang acak
Ya kalau misalkan kalian mengcloningnya banyak, kalau misalkan satu ya bisa kalian custom gitu kan, mau angka berapa kalian masukkan. Kalau misalkan kalian bikin banyak itu kalian ambil aja acak. Nah di sininya itu buat ID acak di masing-masing clone, itu kalian centang, tinggal okein, ya kan. Nah terus email dan IMSI ya. Nah ini juga kenapa misalkan dari situs itu kalian, data kalian kan misal kalian login menggunakan browser itu kan ada user agent, tipe merek handphone kalian semuanya itu terbaca. Nah di sini kalian ambil yang acak ininya, terus yang buat ini bukan rekomendasi, ini buat ID ini kalian centang. Jadi nanti juga tipe handphone kalian yang tampil itu bukan tipe handphone kalian yang asli, sehingga itu akan berubah-ubah seperti itu kan kawan. Jadi kalau kalian login misalkan bikin akun banyak ya, jangan browser itu aja tapi pisahkan satu-satu gitu. Nah fungsinya apa, biasanya kan kalau kita menggunakan aplikasi dalam satu handphone itu kan hanya bisa satu. Misalkan contohnya kalian menginstal Chrome ataupun aplikasi yang lain, bisa nggak kalian bikin dua? Nggak bisa gitu. Tapi pakai aplikasi ini kalian bisa bikin dengan ya sesuai kemampuan dari handphone kalian ya. Nah terus IMSI-nya di sini juga. Nah ini kalian bikin acak ya kawan-kawan ya. Lalu kalian bikin di sininya rekomendasinya bikin ID-nya juga. Jadi ID-nya itu nanti yang kalau di custom kan kita ngisi manual, bikin yang acak. Nah okein sama yang di sini juga tuh merek dan tipe handphone ini kalian bikin acak. Jadi supaya apa, di saat mereka mendeteksi ini dari mana kalian gitu. Nah kalau soal IP orang kan banyak yang online. Nah IP kalian ganti tinggal mode pesawat aja, sama seperti video-video sebelumnya. Nah trik ini juga berguna nanti untuk kalian yang bermain shortlink gitu kan. Oke yang ini setelah gini kalian pencet aja yang X ini ya, setelah settingannya seperti itu tadi. Nah, untuk mengcloning itu nanti kalian tinggal pencet saja yang di sini ada tanda panah ini. Itu tinggal kalian pencet. Ini tidak akan saya pencet ya. Kenapa? Nanti kelamaan karena dia ada proses kan, durasi waktu pengcloningan gitu. Habis itu dia akan minta instruksi penginstalan. Nah, setelah kalian cloning nanti dia akan masuk ke sini kawan-kawan ya. Nah, aplikasi hasil cloning tuh dia ada di sini. Nah, ini tadi kan 6 ya kan? Ada di sini. Nah, di saat kalian selesai mengcloning, ini akan secara otomatis nanti keluar muncul instruksi pesannya itu install atau tidak gitu kan. Nah, kalian tinggal pencet saja install gitu. Dan setelah itu, setelah terinstall nanti dia di sini akan, nah ini aplikasinya ya kan. Nah, di sini yang baru aja diinstal. Nah, semua kalau udah berhasil diinstal dia akan masuk di sini ya. Clone yang terinstall, oke. Nah setelah terinstall itu nanti ada di layar handphone kalian seperti ini ya kawan-kawan ya. Ini udah kita minimize aja. Nah di sini nih ya via, kalian lihat ada berapa? Ada 6 kawan-kawan ya. 1 2 3 4 5 6 dan satu yang asli vianya ya kan. Nah nih kalian bisa bikin di handphone kalian, ini hasil cloningan. Jadi diinstal itu satu dia masing-masing ini punya data yang berbeda-beda kawan-kawan ya. User agentnya berbeda, dia punya sendiri. Nah cara penggunaannya bagaimana, misalkan kalian yang bermain di untuk membedakan akun supaya ini, misalkan yang akun satu kalian gunakan pakai via yang satu atau pakai Chrome gitu kan. Nah jadi aplikasi cloningan tadi untuk akun kalian yang lain seperti itu. Kalau saya menggunakan ini, saya kasih contoh aja langsung ya ke kawan-kawan ya. Saya buka ini, langsung kita praktekin. Misalkan kita buka Firpot ya, Firpochat ya. Tadi saya udah ngambil ini survei. Biasanya kan kalau di survei seperti ini ya kawan-kawan, kita kalau sudah ngambil itu ini ya contoh,
kita udah ngambil ini dikasih jatah sehari sekali, kadang mau 2 hari gitu kan. Nih kita buka aja nih misalkan salah satunya ya, udah nggak dikasih lagi. Kenapa? Data yang menggunakan Chrome ini itu udah direkam sama mereka gitu kan. Jadi di saat saya masuk lagi itu nggak dikasih-kasih, langsung di mereka tolak. Tidak ada survei lah apalah seperti itu. Oh ini dia kasih. Oh lumayan ini. Oh dari Toluna bukan Yuno ya. Nah jadi itu nanti kalau misalkan dia nggak bisa, terus kita buka dari aplikasi yang ini nggak usah kita terusin dulu ya, nanti sayang tuh supaya nanti dikit saya ambil. Kalian buka dari yang via tadi yang udah kalian itu bisa jalan, karena datanya beda gitu kan. Terus fungsinya juga sama, seperti ini, kayak yang bermain shortlink. Nah kalian kan kalau mengunjungin device kalian kan kedetek itu kan biasanya cooldown 1 kali 24 jam gitu. Nah kalian login lagi itu untuk mengklik shortlinknya kalian, gunakan aja dari, karena dia udah beda device, udah beda ini, tinggal kalian modal pesawat aja bermainnya seperti itu kan kawan ya. Eh, jadi terus info yang mau saya kasih juga ke kawan-kawan, dasar sebenarnya konsep dasar Nuyul ini hampir semuanya sama kok. Saya bilang kenapa sih bilang hampir semuanya sama, rata-rata ya kalau mereka ngedeteksi dari IP. Kalau misalkan dari IP kalian tinggal model pesawat, kadang ketemu web baru cara Nuyul gimana, kecuali yang kayak bermain Termux ya. Kalau yang menggunakan Termux itu tergantung dari ininya, skripnya ya, itu yang pembuat skrip. Kalau kalian yang belum, yang nggak bisa membuat skrip, itu bisa cari di channel-channel YouTube. Kan banyak tuh YouTuber yang memang mereka selalu membuat skrip untuk aplikasi-aplikasi ataupun ada web-web baru yang berbayar gitu kan. Nah kalian bisa ambil skripnya dari situ gitu, atau kalian buat sendiri gitu kan untuk masalah skrip Termux. Tapi kalau untuk masalah web aplikasi, rata-rata semua konsep dasarnya sama. Dan umumnya biasanya yang berbayar itu kalau nggak bermainnya di klaim, kalau ini yang sekarang ini yang Fairpocket ini dianya klaimnya ada gitu kan. Terus untuk yang gede banget itu, ini sekalian info yang mau saya infokan, ada Climb Beach, ada seperti koin payu itu bayar, dan bayarnya gede banget. Yang masalah untuk survei lagi sehari itu saya satu akun itu bisa sampai ya 5 sampai 10 ribu satoshi BTC ya, itu satu akun gitu. Nah jadi makanya kan saya mau ngasih tahu aja konsep dasar pada intinya buat kalian yang bingung, wah selalu bingung nyari trik Nuyul, cara Nuyul itu. Kalian kalau udah pernah mengerjakan sesuatu, misalkan ngerjain web apa gitu, pakai aja konsep dasarnya yang sama, itu nggak akan pernah jauh berbeda, sama aja. Hanya kalaupun ada beda cuman langkah-langkahnya aja kok yang diputar-putar balik gitu. Jadi seperti itu aja kawan-kawan ya. Dan ini buat haters ya yang banyak banget yang komen yang nggak enak. Satu, Nuyul di sini itu kalian, saya kasih tahu, bukannya saya sok hebat atau gimana, nggak usah jadi manusia naif. Manusia naif itu hampir sama dengan munafik. Kalian mengatakan main yang jujur lah inilah, hey hello bos, kami di sini main trik, kami bukan ngehack, kami bukan ngertas, kami bukan mencuri, kami hanya menggunakan
cara itu pun mengikuti aturan permainan. Misalkan aturan permainannya itu mencari referral, kami membuat referral sebanyak mungkin dan itu sah saja. Dan soal pengamanan itu masing-masing, dan kami tidak mencuri kecuali kami merusak web tersebut. Eh, ya misalkan kita masuk ke ininya ngehack atau ngertas gitu, itu beda cerita ya, kami maling. Kalau kalian bahasanya bilang makan uang nggak halal lah, hello bos, jadi orang jangan munafik. Kalian karena nggak bisa makanya berbicara seperti itu. Sebenarnya dalam hati kalian tuh pengen, karena nggak tahu jalannya, naif, ngeliat orang withdraw banyak, kalian juga pengen gitu kan. Jadi udahlah, komen betul sesuka kalian, tapi kalian juga punya etika, dan saya di sini membagikan apa yang saya bisa untuk teman-teman saya, rekan-rekan saya, dan orang-orang yang melihat channel saya, semoga bermanfaat. Tujuannya seperti itu. Jadi buat kalian yang ngerasa berat ataupun nggak seneng, ya udah silakan, nggak usah terlalu gimana gitu ya. Kalau kalian menganggap menggunakan trik seperti ini, curang seperti ini adalah sesuatu hal yang nggak halal, kalian katakan, ya udah kalian nggak usah ikutin gitu kan. Dan menurut kami sini, kami hanya menggunakan akal pikiran yang memang udah diberikan ke kita. Kenapa tidak segala sesuatu itu? Dan dibilang oh kami merugikan orang kalau seperti ini, hello bos, emangnya yang bikin-bikin web nggak jelas meaning itu niatnya apa? Sebenarnya mereka juga niatnya mau nipu bos, cuman pancingannya saja yang bayar gitu kan. Bikin airdrop airdrop ujungnya nggak bayar, cuma memanfaatkan pengunjungnya agar mereka dibayar dari iklan. Makanya kalian jangan naif jadi orang gitu kan. Oke lah kawan-kawan ya, jadi jadi eh, video kali ini mungkin bukan trik ataupun langkah, tadi cuman memberikan sedikit aja gitu kan, tapi semoga itu bermanfaat, karena menurut saya nantinya seperti yang cloningan dari app bangsat ini bermanfaat banget, bisa kalian gunakan ya buat rekan-rekan gue. Dan yang gue ucapin terima kasih banget buat yang membuat aplikasi app bangsat ini, sungguh super hebat dan karyanya benar-benar bermanfaat banget buat banyak para pengguna pengumpul receh pastinya gitu kan. Dan mungkin hampir rata-rata pernah menggunakan, dan ini saya berikan untuk kalian yang mungkin baru terjun ke dunia pengumpulan receh di dunia kripto gitu kan, bermain di web-web recehan begini. Ya semoga kalian juga bisa mengikuti dan mendapatkan hasil sampingan tentunya. Itu aja ya kan kawan. Mungkin next video nanti ya ada lagi lah yang saya siapkan. Memang belakangan kendala saya sih di jaringan, mau ngupload juga bingung ini. Jaringannya benar-benar parah banget gitu, nggak tahu dah, provider sekarang lagi benar-benar hancur gitu kan. Oke ya, terima kasih atas waktu dan kunjungan kalian. See you next time, see you next video. Tetap like, share, subscribe buat yang baru, dan buat kalian yang pengen sharing-sharing yang baru ya, masuk aja ke grup Telegram, karena di situ setiap ada situs ataupun web baru yang kita bahas, ada kita sharingkan gitu kan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.